Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Latifah dengan dua NIM terakhir 41 dan dengan nomor absen 1 akan menjelaskan mengenai fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia yang dilangsungkan oleh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa jenis bakteri. Nah, tujuan dari fotosintesis ini sendiri yaitu untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini menggunakan air atau H2O yang berasal dari tanah dengan karbon dioksida dari atmosfer di mana CO2 masuk ke dalam daun melalui stomata. Kemudian dengan energi cahaya matahari dan oksigen sebagai hasil sampingnya. Nah, bakteri dapat melakukan fotosintesis tanpa kloroplas karena pigmen fotosintetiknya tertanam langsung pada membran plasma yang berfungsi seperti tilakoid pada tumbuhan. Fotosintesis terjadi di kloroplas, itu organel pada sel tumbuhan yang mengandung pigmen hijau klorofil yang berlangsung dalam dua tahap besar yang saling berkaitan, itu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Yang pertama itu ada reaksi terang, di mana reaksi terang adalah tahap fotosintesis yang membutuhkan cahaya langsung. Reaksi ini berlangsung di membran tilakoid dalam kloroplas dan berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Selanjutnya reaksi gelap atau yang disebut juga dengan siklus Calvin adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya langsung tetapi menggunakan ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang. Nah, reaksi ini terjadi di stroma. Selanjutnya terdapat beberapa komponen yang mendukung reaksi terang dan gelap ini, di antaranya itu adalah daun, berfungsi untuk menyerap cahaya matahari, mengambil CO2 dari udara dan mengangkut air dari hasil fotosintesis. Kemudian ada jaringan mesofil, di mana fungsinya yaitu menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Kemudian mengatur siklus gas atau CO2 dan O2 di ruang antar sel. Selanjutnya itu adalah jaringan polisade, di mana fungsi utamanya adalah menjadi pusat penyerapan cahaya dan tempat utama berlangsungnya reaksi fotosintesis. Selanjutnya ada kloroplas yang berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis secara keseluruhan, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Ada grana, di mana fungsinya itu memperluas permukaan untuk penyerapan cahaya dan menjadi tempat berlangsung reaksi terang. Selanjutnya ada tilakoid, yang menjadi tempat penyerapan energi cahaya oleh klorofil dan tempat berlangsungnya proses fotolisis air, pembentukan ATP dan reduksi NADP+ menjadi NADPH. Ada stroma, di mana fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap dan juga menyimpan enzim penting seperti Rubisco, ATP, NADPH hasil dari reaksi terang. Selanjutnya ada stomata yang berfungsi untuk mengatur pertukaran gas, mengontrol transpirasi dan aktivitasnya diatur oleh sel penjaga. Selanjutnya ada klorofil, di mana fungsinya untuk menyerap energi cahaya dan menyalurkan energi tersebut ke pusat reaksi dalam fotosintesis. Selanjutnya ada cahaya matahari, di mana fungsinya adalah untuk memberi energi untuk mengeksitasi elektron pada klorofil dan memicu proses fotolisis air, yaitu pemecahan H2O menjadi O2, H, dan L. Selanjutnya ada cahaya matahari, di mana fungsinya adalah memberikan energi untuk mengeksitasi elektron pada klorofil. Nah, hubungan antara kedua reaksi, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap, adalah reaksi terang menyediakan energi yaitu ATP dan NADPH untuk reaksi gelap, sedangkan reaksi gelap menggunakan energi itu untuk membentuk glukosa. Nah, jika reaksi tersebut berhenti, maka reaksi gelap juga terhenti karena kekurangan ATP dan NADPH. Jadi walaupun disebut reaksi gelap tetap bergantung pada hasil dari reaksi terang. Selanjutnya, pada membran tilakoid kloroplas terdapat kompleks protein dan pigmen, yaitu fotosistem, di mana ada dua jenis fotosistem yang bekerja secara berurutan dalam reaksi terang. Yang pertama ada fotosistem 2 atau disebut dengan P680 dan fotosistem 1 atau disebut juga P700. Peran atau fungsi utama dari fotosistem 2 atau P680 yang pertama dalam menangkap foton atau cahaya pertama kali dalam fotosintesis. Yang kedua adalah memecah molekul air atau fotolisis untuk menyediakan elektron, proton, dan juga oksigen. Selanjutnya itu peran fotosistem 1 atau P700 yang pertama yaitu menerima elektron yang datang dari fotosistem 2, yang kedua menyerap foton kedua kali untuk memberikan energi tambahan pada elektron, dan yang ketiga mereduksi NADP+ menjadi NADPH yang diperlukan untuk reaksi gelap. Selanjutnya ada peran cahaya dan juga peran H2O, di mana cahaya atau foton memiliki dua fungsi kunci. Yang pertama memberikan energi untuk mengeksitasi elektron, dan yang kedua untuk memicu fotolisis air. Sedangkan peran H2O atau air, yang pertama yaitu adalah sumber elektron, yang kedua adalah sumber proton, dan juga yang ketiga adalah penghasil oksigen. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa cahaya memberikan energi, kemudian air memberi elektron, dan kedua fotosistem bekerja sama untuk menghasilkan energi kimia bagi kehidupan. Selanjutnya, dalam reaksi terang, cahaya digunakan untuk mengeksitasi elektron di klorofil. Lalu elektron tersebut bergerak melalui rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP atau NADPH. Namun ada dua cara aliran elektron ini berlangsung. Yang pertama dengan non-siklik dan dengan elektron siklik. Perbedaan antara aliran elektron siklik dan non-siklik terdapat beberapa aspek. Yang pertama, fotosistem yang digunakan, kemudian sumber elektron, produk, oksigen, jalur elektron, dan juga tujuannya. Selanjutnya, semua tumbuhan hijau ini melakukan fotosintesis, tetapi tidak semuanya menangani CO2 dengan cara yang sama. Perbedaan ini muncul karena lingkungan, kebutuhan efisiensi air dan CO2, dan kemudian aktivitas enzim Rubisco. Nah, akibatnya tanaman beradaptasi menjadi tiga tipe utama berdasarkan jalur fiksasi karbon pertamanya, yaitu tanaman dengan C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Nah, perbedaan dari ketiganya dapat dilihat dari tabel berikut dengan beberapa aspek seperti senyawa karbon pertama, enzim awal pengikat CO2, tempat fiksasi CO2, terjadinya siklus Calvin, fotorespirasi, efisiensi air, lingkungan tumbuh, dan juga contoh tanamannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.